Terima kasih buat tim PW yang sangat memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Ini baru pertama kali saya datang, meskipun saya sering ke Tasikmalaya ya, untuk beberapa urusan keluarga maupun urusan organisasi ya. Saya Pendeta Heru Cahyono, saya Gembala Jemaat di GBI, ya di GBI di Cilamaya dan di GBI Sion di Karawang. Hari-hari saya membantu Gembala Jemaat Pak Rubin sebagai sekretaris satu organisasi di Sinode kita. Dan saya juga dosen, saya kaprodi S3 di STT di Petamburan, ya STT milik GBI. Saya banyak berurusan dengan pendidikan teologi ya Bapak Ibu, saya dosen di sana. Saya diberi judul ya, Shape the Future. Saya untuk memenuhi kaidah karya ilmiah, saya kasih judul Shape the Future, suatu usaha membangun masa depan cerah. Ini harus memenuhi metode MSO, metode signifikansi dan objektivitas. Yang mahasiswa nih ngerti nih. Jadi kalau buat judul skripsi, judul disertasi, judul tesis harus ada MSO ya. So kalau tidak, kalau saya pengujinya langsung saya coret tuh. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan judul ini, kita perlu betul-betul membangun masa depan dengan konsep yang baik. Saya rasa kita berangan-angan, kita punya cita-cita, kita punya harapan ke depan, hidup kita cerah, hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita disertai Tuhan, hidup kita sukses. Amin. Saya rasa semua kita berharap langkah hidup kita menuju ke sana. Saya rasa nggak ada orang-orang yang punya cita-cita yang aneh-aneh, kecuali ada klip video yang saya tonton. Anak kecil lagi ngumpul, aduh gurunya nanya, di lapangan kayak gitu ya. Ini klip nih kayaknya betul itu ya, jadi ditanya. Saya sebut aja namanya, Budi kamu jadi apa katanya. Jadi polisi Pak Guru katanya. Lalu kamu Wati katanya. Ini duduk nih anak-anak umur SD, umur kelas 1, kelas 2 kayak gitu ya. Jadi dokter Pak Guru, terus kamu Anto katanya. Jadi presiden Pak Guru katanya. Wih, lalu yang terakhir yang sebelah sini ditanya, Mukidi katanya, kamu jadi apa? Diem dia. Kamu jadi apa katanya? Malu Pak Guru katanya. Malu katanya. Kenapa ditanya cita-citamu? Malu katanya. Malu Pak Guru katanya. Ya sini nak. Panggil keluar dari kumpulannya. Kamu mau jadi apa? Temannya gak dengar. Dia bisik ke gurunya. Jadi penjahat Pak Guru. Apa? Jadi penjahat katanya. Wah. Ada yang keliru pasti ini. Ya, entah bapaknya penjahat atau dia nggak mengerti itu penjahat apa itu, profesi itu. Tapi menurut saya tidak ada orang yang punya cita-cita jadi penjahat gitu. Tidak ada orang yang punya harapan ke depan jadi penjahat atau hidup susah. Semua orang pasti berharap hidupnya cerah. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya banyak berbicara ke rekan-rekan muda seperti Anda Bapak Ibu atau di kampus banyak mahasiswa-mahasiswa seperti. Saya pikir konsep membangun atau membentuk kehidupan baik ke depan itu harus didesain sekarang gitu. Harus didesain. So kalau tidak didesain ya nggak bisa begitu. Mari kita memegang prinsip ini ya, coba next. Jadi membangun masa depan cerah itu adalah sebuah perjalanan yang memerlukan perencanaan, ya saya sengaja fontnya saya bedakan, tapi di sini nggak nampak ya. Perencanaan, ya saya bold sengaja. Jadi perencanaan yang bukan sekedar perencanaan ngasal begitu ya, tapi perencanaan yang matang. Saya mau jadi apa besok? Karena tujuan jadi apa akan menolong kita mengarah ke situ. Jadi mulai fokus gitu. Waktu masuk semester pertama di program doktoral yang saya ampu karena saya adalah kaprodinya ya.
Setiap mahasiswa saya tanya, Bapak, Ibu, Bapak mau nulis apa ke depan? Jadi dari sejak semester 1, saya sudah tanya dia mau tulis apa, penelitian ke depan apa gitu. Bahkan kita sudah ajari di semester awal itu kan metode penelitian kita ajar di awal. Di semester awal. Ini saya nggak tahu ya sistem pendidikan kurikulum di kampus Anda Bapak Ibu atau yang sedang kuliah, saya nggak ngerti. Tapi setiap semester awal itu kita taruh metode penelitian. Harapannya adalah supaya akhir dari karya ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap mahasiswa, tugas wajib itu sudah tergambar. Sudah tergambar. Sehingga dia kuliah-kuliah lain itu baik MKDU maupun yang lainnya, mata kuliah dasar umum atau khusus itu, ya itu hanya pelengkap-pelengkap aja. Tapi dia sudah fokus, saya nulis apa gitu. Saya pikir kalau konsep ini dibawa dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara sekalian, mari kita harus punya sasaran apa yang kita mau capai berapa tahun ke depan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita harus punya harapan, kita harus punya target gitu. Dan target itu menjadi objek destiny kita. Maka seluruh perilaku kita, usaha kita, kegiatan kita mengarah ke situ. Kalau tidak, kita itu mirip layang-layang, gak dapat angin. Kita mirip kapal yang dinahkodai oleh orang yang gak punya tujuan. Terombang-ambing di samudra luas. Maka akhirnya ditanya gak jelas mau jadi apa. Pilihan studi gak jelas mau prodi apa. Wah ini kan ngaco. Apalagi kalau sudah ngomong soal teman hidup udah gak jelas kriterianya apa gitu. Terserah yang penting dapat. Kok jodoh buat main-main? Yang gak itu no. Kita harus punya kejelasan. Jadi harus diperencanakan matang. Harus punya komitmen karena komitmen ini akan mengikuti perencanaan itu. Dan yang berikutnya tindakan yang konsisten untuk mengawal perencanaan itu. Jadi shape the future, membentuk masa depan atau membangun masa depan itu harus memenuhi dasar ini. Apakah Alkitab berbicara tentang ini? Banyak. Izinkan saya nanti sharing kepada kita, karena ini penyampaian firman Allah, maka saya menggunakan beberapa dasar-dasar firman Allah untuk mendasari judul ini ya, atau firman Tuhan ini. Apa itu? Yang pertama, coba next. Punya visi yang jelas. Visi ini harus jelas, jadi nggak boleh ngambang, nggak boleh ngasal, nggak boleh coba-coba gitu. Itu memang harus sudah ditanamkan sejak awal. Visi kualitatif, iman, spiritual, jelas. Menjadi seperti Kristus itu adalah visi kita. Itu menjadi visi kualitatif kita. Visi spiritual orang Kristen. Sasaran akhir dari hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen adalah menuju keserupaan Kristus. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan harus mengarah kepada keserupaan Kristus. Itu visi. Itu jelas visi iman ya, visi kualitatif, visi spiritual kita. Tapi visi hidup tentu mengarah kepada apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, kita mau jadi apa yang kita mau raih, 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, hidup kita ke depan seperti apa, itu harus ditanam sekarang. Dan itu harus selaras berbanding lurus dengan harapan Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan itu. Maka Amsal 29 ayat 18, saya sudah kutip di depan ya. Tanpa penglihatan bangsa menjadi liar. Tetapi berbahagialah dia yang memelihara hukum. Ini jelas bicara visi ini. Ini bicara visi. Tanpa penglihatan, ini kan visi, vision. Bangsa ini jadi liar. Gitu. Maka harus ada sasaran yang kita mau tuju dalam hidup kita. Mau jadi apa kita? Untuk adik-adik, mau jadi apa ke depan? Mau jadi pengacara? Mau jadi ekonom? Mau jadi ahli hukum? Mau jadi apa gitu kan, itu akan menentukan kita mau mengambil jurusan apa, mau mengambil ke arah mana kan gitu. Mau menjadi pengusaha, ya harus ditata, harus direncanakan. Lalu konsisten di situ,
mengerjakan gitu. Sehingga kita terus terarah, tidak coba sana, coba sini, coba sini. Nggak boleh begitu. Kita nggak hidup nggak boleh coba-coba. Memang harus sudah terarah. Akan ada bedanya ya, orang-orang yang sudah terarah dari awal. Visi adalah panduan kita dalam hidup. Tanpa visi yang jelas, kita bisa tersesat dalam perjalanan. Jadi jelas ya. Next. Salah satu alasan utama mengapa hidup ini memerlukan visi adalah karena visi berfungsi sebagai pemandu arah dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan dan tantangan ini kan. Memiliki visi yang jelas membantu individu untuk membangun masa depan yang cerah. Visi memberikan fokus dan membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar ketika menghadapi rintangan. Nah, kalau sudah ditetapkan mau jadi apa karena judulnya adalah membentuk masa depan, maka masa depan itu sudah harus direncanakan melalui visi yang jelas. Karena sekali lagi visi ini akan menolong kita mengawalnya dengan berbagai persiapan-persiapan atau perencanaan-perencanaan yang sudah harus kita lakukan sejak dini, sejak sekarang. Tidak harus dikerjakan sejak sekarang. Yang kedua, bagaimana membangun masa depan, bagaimana kita memiliki kehidupan yang diharapkan ke depan cerah. Yang kedua, kerja keras dan ketekunan. Karena ini satu paket, saya sengaja ini bisa dipisahkan sebenarnya uraiannya. Tapi saya jadikan satu, menjadi satu kesatuan. Karena menurut saya visi yang jelas tanpa diikuti oleh kerja keras untuk memperolehnya, membayar harga untuk memperolehnya dalam ketekunan, nggak ada gunanya. Maka yang kedua perlu ada usaha serius, usaha sungguh-sungguh, usaha berkesinambungan. Terus menerus ya, yang harus dikerjakan oleh kita. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari sini jelas kan kerja keras adalah kunci untuk mencapai impian kita. Kalau tidak, ya kita hanya berharap. Beberapa orang itu seringkali tergiur, terpesona dengan kesaksian kesuksesan seseorang. Setuju? Wih hebat ya, lalu pengen seperti itu. Tunggu dulu. Kadang-kadang kita berpikir hanya silau, senang, tergiur dengan kesuksesan dia. Lupa apa yang dikerjakan dia untuk memperoleh kesuksesan itu. Kan begitu? Ya. Dari Tasikmalaya ini muncul seorang olahragawan terkenal. Siapa? Lucia Francisca Susi Susanti Haditono. Nah, itu kan orang Tasik kan. Mungkin ada di antara bapak ibu ini keluarganya ini ya. Siapa yang gak kenal itu? Orang ini adalah orang yang manusia Indonesia pertama yang mengumandangkan Indonesia Raya di Olimpiade Barcelona 1992 itu. Gak ada orang kita puluhan tahun merdeka, tidak ada orang yang bisa meraih itu. Tapi ketika dia menyanyikan Indonesia dengan linangan air mata, kita bertepuk tangan bangganya gak karuan. Lalu orang silau dengan itu, tergiur dengan itu. Jangan lupa dulu, siapa dia? Orang ini sejak dia ada di klub Tasikmalaya ini. Aduh, persatuan bulu tangkis apa? Saya tadi lihat pengumuman, wah ada di antara ini jadi juara bulu tangkis nih. Ya, ada juara 3 itu ya, juara berapa itu GB Battle gitu ya. Yang lomba bulu tangkis kemarin itu. Saya tadi lihat di pengumuman, wah hebat juga nih. Dari sini itu muncul tuh. Dari sejak tahun 1988 dia sudah mulai meraih juara dunia tuh. Juara Asia dulu tuh, 88 terus dia mau sampai tiap tahun berapa kali dia juara Asia, Open di Indonesia Open, wah segala macam lah ya. Sampai ke All England, ya. Lalu sampai ke Barcelona, itu dari 1988 sampai 1997. Waduh, 18 tahun tuh ya, 19 tahun tuh. Dia mengisi dengan prestasi-prestasi, tapi jangan lupa. Sejak umur 9 tahun dia sudah masuk pelatnas. Dia sudah masuk di klub-klub Jarum, klub mana itu. Dilatih habis-habisan. Jadi kalau dia sampai meraih seperti itu, latihannya keras. Itu saya mau katakan gitu loh. Latihannya keras, kerja keras dia. Tidak sembarang dia bekerja seperti itu gitu ya. Jadi dia benar-benar berusaha dengan apa yang dia bisa kerjakan dalam hidupnya. Ada ketekunan, ada
ada kerja keras yang memperoleh, yang dikerjakannya sampai akhirnya dia menjadi seorang itu. Maka poinnya yang ingin disampaikan adalah, mari biasakan hidup ini bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Saya setuju dengan pesan gembala. Kadang-kadang kita dimanjakan dengan kemudahan. Ya. Kita dimanjakan dengan berbagai kemudahan. Beda dengan generasi kami ya, generasi saya lah ini ya. Dulu skripsi saya masih diketik dengan mesin ketik. Benar-benar mesin ketik tuh yang tak-tok itu. Ya. Sekarang saya lihat tugas-tugas mahasiswa itu ya. Waduh, dari karya ilmiah sampai itu sudah pakai AI semua itu. Beberapa itu pakai, saya tahu nih ada beberapa pakai brain tag begitu ya. Ya ChatGPT udah inilah ya, yang berbayar gitu. Karena kan bisa ini ya, kita kan punya alat untuk bisa mengetahui bahwa Turnitin dia sebagaimana gitu. Tahuan. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri. Begitu cepatnya dan begitu terbantu. Jadi device ini ya Pak, device ini. Waduh membantu banget, begitu bergantungnya kita kepada device ini. Sangat tergantung kita. Benar-benar sangat bergantung kita. Dan ini bisa memanjakan kita. Dan orang tua yang mendidik dengan pola mudah seperti ini mengikis kerja keras tuh orang, anak-anak itu. Sekarang tuh menjadi apa namanya? Generasi stroberi gitu. Generasi stroberi. Jadi Gen Z ini ya kadang-kadang disebut generasi stroberi ya enggak semua benar sih. Tapi banyak benernya gitu. Karena generasi stroberi namanya stroberi kelihatan indah tapi ditekan tinggal banyak langsung. Rusak gitu. Rapuh. Mudah putus asa, mudah apa ya? Mudah sakit hati gitu. Mudah enggak petarung dia. Dia enggak petarung begitu. Daya juangnya nol gitu. Izin saya pakai istilah ini. Meskipun ada yang enggak semua orang, saya enggak boleh generalisasi ya. Memang ada. Tapi generasi ini memang generasi yang daya juangnya kurang ini gitu ya. Pernah baca artikel kemarin ada banyak PHK besar-besaran generasi Z ini kemarin. Kenapa coba? Karena mereka nggak bertahan dalam menghadapi rintangan, nggak bertahan dalam daya juang gitu. Banyak di mereka itu orang-orang yang nggak bisa bertahan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan di mereka. Banyak perusahaan mem-PHK kelompok ini. Generasi Z ini. Kenapa coba? Ya itu dia. Bukan tipikal pekerja keras. Belajar ke orang-orang tua nih. Di sini juga ada banyak orang tua nih ya. Belajar itu Pak. Di antara mereka ada yang bekerja keras habis-habisan. Supaya bisa menghidupi anak-anaknya dengan layak segala macam. Izin ya. Saya nggak bermaksud apa ya. Saya cuma bersaksi. Kesaksian pribadi lah ya. Saya kadang-kadang iri dengan kawan-kawan saya waktu kuliah. Tahun 80-an saya kuliah. Mereka enak, kami tinggal di asrama gitu, ada tinggal di kos. Beberapa teman itu nggak mikir soal biaya, karena setiap bulan ditransfer oleh orang tuanya. Berbeda dengan saya. Saya nggak ada orang tua yang bisa mentransfer saya. Dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu saya masuk sekolah pendeta, sekolah tinggi teologi kayak gitu, apa yang bisa saya harap gitu ya. Untuk membiayai hidup, saya tidak beasiswa, Bapak bisa cek, saya nggak beasiswa. Ya udah, akhirnya paruh waktu. Yang lain kerja, selesai kuliah kemana? Atau enggak? Saya kerja paruh waktu. Saya pernah kerja di toko bunga Krekot di Pecenongan di Jakarta Pusat. Yang lain itu santai tidur siang, saya pergi ke sana. Kerja di toko bunga itu. Saya masih ingat sekian tahun. Saya jadi sopir pernah. Membiayai hidup itu loh. Hanya untuk membiayai hidup, mencari makan gitu. Karena saya enggak sebatang kara datang ke Jakarta itu. Enggak ada topangan, siapa yang bisa menopang saya? Hanya Tuhan aja gitu. Dan ya puji Tuhan aja, saya bisa bertahan. Dan saya menjadi 5 orang pertama dalam satu angkatan 80 orang yang lulus tepat waktu. Sementara yang leha-leha yang dikirimin uang itu tidak ada di antara mereka yang lulus duluan gitu. Ada yang bertahan sampai 5 tahun, 6 tahun baru lulus ya. Ya saya hanya membanding bahwa saya bisa. Karena kerja keras. Jadi siapa yang kerja kerasnya saya masuk di sini ya adalah kemauan untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak bersantai-santai, tidak berleha-leha. Membentuk masa depan cerah harus dihabitkan, dibiasakan
kerja keras. Banyak kemudahan, iya. Banyak yang menolong, oke nggak apa-apa, silakan aja. Tapi tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Supaya kita tidak menjadi generasi rebahan. Untuk kelompok generasi rebahan ini berbahaya sekali loh. Karena kalau tidak kita akan menjadi generasi yang mengharap apa gitu ke depan. Karena kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sukses. Pikirkan tentang seorang atlet yang berlatih setiap hari, dia mungkin mengalami kegagalan dan rasa sakit. Tetapi dengan ketekunan dia mendapatkan prestasi yang terbaik. Saya kasih contoh tadi kan. Jadi begitu juga dengan kita, setiap usaha kita lakukan, jika dilakukan dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil. Jangan takut untuk bekerja keras dan berjuang untuk impian kita. Pasti. Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya setuju. Proses tidak akan pernah mengkhianati. Atau dibalik, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Sama aja itu bagi saya. Meskipun tentu artinya berbeda, tetapi sama. Sekali lagi, ada banyak orang memang gampang aja gitu ya. Jangan pernah tergiur dengan orang yang seperti ini. Saya ada di dunia pendidikan ya. Sedih rasanya kalau ada orang-orang yang main jalan pintas gitu. Kenapa coba? Kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir di Rameses, tanah Gosen di Rameses itu di Mesir sampai ke Kanaan? 40 tahun gitu. Sebenarnya kalau mau ditarik garis pendek ya, garis pesisir itu enggak lama. Ada beberapa yang prediksi literatur memprediksi paling 3 bulan, paling lama. Paling lama itu. Ya. Atau garis musafir, ada beberapa itu yang mungkin kurang dari sekitar 6 bulan. Beberapa literatur menyebut itu. Tapi Israel itu 40 tahun ke sini loh. Bayangkan gitu. Tapi rupanya ya, kalau kita belajar sesuatu, ternyata itu adalah proses latihan. Itu proses yang dikerjakan Tuhan. Supaya bangsa ini bisa menduduki Kanaan. Karena di Kanaan bukan tanah kosong. Tanah yang dihuni bangsa-bangsa besar, raksasa, kayak suku Enak segala macam yang harus dikalahkan. Nah kalau ini generasi tempe gitu, generasi rebahan, bagaimana mau ngalahkan ini gitu. Maka di sini dilatih perang dengan Amalek, dengan Moab, dilatih di sini gitu. Karena sekali lagi proses latihan Tuhan membuat mereka bertahan sampai di sini. Akhirnya dia bisa mengalahkan ini. Begitu kira-kira kenapa Tuhan izinkan itu. Itu adalah proses latihan menurut saya. So kalau tidak bagaimana mereka bisa menjadi bangsa itu. Maka saya sedih ya. Pernah gak lihat itu? Itu tempo hari ada wisuda di Subang. Ya, di Subang. Di Subang ini Jawa Barat ini. Di Subang itu ada wisuda dari 1.000 mahasiswa di wisuda. Ternyata ada beberapa orang kan sampai mencuat itu ke permukaan. Ternyata mereka adalah generasi pemalas sebenarnya. Yang di wisuda tidak pernah kuliah. Pertemuan cuma 3 kali. Pendaftaran, pembayaran, wisuda. Kalau kalian kuliah, pendaftaran, pembayaran, kuliah. Lalu pertemuan-pertemuan kelasnya kapan? Waktu ditanya, Anda jurusan apa? Nggak bisa jawab, gelagapan dia. Sedih sekali nih. Ini generasi pemalas yang gak mau kerja keras nih. Padahal sebenarnya gelar akademik gitu ya. Bagi saya ya, gelar akademik. Itu hanya bukti dan ijazah ya. Itu hanya bukti bahwa saya pernah sekolah gitu. Kualitasnya itu dibentuk dalam proses perkuliahannya. Maka jangan pernah hindari prosesnya kan. Dan proses itu kerja keras. Proses itu kerja keras. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemenang di ujung sana, menjadi orang yang sukses di ujung sana, menjadi pribadi yang sukses dalam usaha, dalam karir, dalam rumah tangga, di sana, itu dimulai dari sekarang. Dan kita harus memupuk kerja keras sampai ke sana. Dan kita tidak menjadi kelompok yang saya cerita tadi, generasi rebahan dan pemalas itu. Nggak bisa. Di dunia apapun, nggak bisa. Belajarlah kepada orang-orang sukses. Belajarlah kepada Steve Jobs misalnya. Berapa lama dia tidur? 3 jam sama 1 hari. Saya baca itu. Pantas dia menjadi seorang seperti itu. Memang gak normal. Tetapi orang-orang besar, orang-orang sukses itu dibayar dengan kerja keras. Mengharap kita menjadi sana. Dengar baik-baik pesan ini. Supaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga. Menghadapi tantangan dengan iman. Filipi 4:13 ini mendasari pemikiran ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Yang memberi kekuatan kepadaku.
Jadi hidup tidak selalu mudah dan kita pasti akan menghadapi tantangan. Namun dengan iman yang kuat kita dapat mengatasi segala rintangan. Kata kuncinya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi tantangan, pergumulan, kerja keras yang dimaksud di poin sebelumnya dapat kita lewati, dapat kita lalui gitu. Dengan melibatkan Dia, Kristus Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sepanjang kita berjalan seperti itu atau berbanding lurus dengan kebenaran firman yang kita terapkan sebagai pedoman hidup, saya percaya Tuhan akan tolong kita lah. Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu, Anda akan diberkati Tuhan. Amin. Akan menjadi sukses, diberkati Tuhan masa depannya. Sepanjang kita mau menghadirkan Tuhan memandu hidup kita. Karena itu mari kita jalani. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu pasti akan mendampingi hidup kita. Sepanjang kita mau melibatkan Dia, memberikan ruang kepada Dia. Untuk mendampingi kehidupan kita, Dia akan tolong kita. Membayangkan seorang pendaki gunung yang menghadapi cuaca buruk dan jalur yang sulit. Dia tahu bahwa di puncak gunung ada pemandangan yang indah menantinya. Dengan keyakinan dan iman, dia terus mendaki meskipun ada banyak rintangan. Saya kasih analogi gambaran ini ya. Untuk menggambarkan tujuan kita adalah perkenanan Tuhan dan kesuksesan yang Dia sediakan kepada kita. Bayangkan kalau seperti pendaki itu, maka target kita adalah melihat keindahan, melihat anugerah Tuhan, melihat kesuksesan di puncak sana gitu. Maka itu akan menjadi semangat, menjadi pendorong, menjadi suplai stamina untuk seorang pendaki terus naik karena sasarannya itu gitu ya. Itu sasarannya. Saya punya mertua itu pemabok. Maksudnya pemabok bukan minum keras, suka mabok maksud saya. Kalau naik mobil itu paling berapa meter gitu udah mabok. Kan ada orang tua begitu tuh ya. Nah mertua saya itu begitu tuh. Saya tinggal di Jakarta ya. Jadi suatu waktu orang tua ini saya mau bawa ke mau pulang gitu, mau pulang kampung gitu. Orang tua saya di Toraja soalnya, di Sulawesi Selatan. Bayangkan kita harus terbang dari rumah ke bandara naik pesawat 2 jam ke Makassar. Dari Makassar itu bisa naik pesawat tapi jarang waktunya karena Makassar itu waktu lalu ya. Kalau sekarang udah tiap hari. Itu harus naik kendaraan umum ya. Atau sewa begitu. Dari Makassar ke Tanah Toraja itu sekitar 6 sampai 7 jam. Ya, 7 jam. Bayangkan coba. Lah, orang tua yang cuma dari rumah pergi ke satu tempat, ke rumah sakit misalnya di Sen Kalarus misalnya, di Petamburan ya. Itu kan gak jauh, udah mabuk di jalan tuh, udah muntah ulang-ulang gitu ya. Udah sekarang harus pergi dalam perjalanan panjang itu. Tapi aneh bagi saya. Jadi waktu saya bilang, Ma, kita oh gitu ya nak, katanya. Pulang ke rumah, iya Mak. Ya. Wow, dia senang sekali, Bapak. Senang betul. Jadi saya masih ingat dari rumah ke bandara. Dari bandara ke Makassar, Bandara Makassar Hasanuddin. Dari Hasanuddin naik mobil, kami sewa, ke Toraja sampai 8 jam itu. Tidak mabok satu kali pun. Luar biasa. Kenapa? Karena semangat itu. Karena dia akan ketemu dengan saudara-saudaranya. Karena dia ketemu dengan tongkonan. Tongkonan itu rumah adatnya, rumah tempat dia lahir dulu. Wah, ada semangat. Tapi waktu pulang, susah kita. Kenapa? Baru naik aja, langsung mabok dia. Sampai akhirnya dia harus masuk rumah sakit itu waktu pulang berapa hari itu. Kenapa? Karena kasihan saya. Mabok di jalan, mabok di pesawat, mabok. Waduh udah. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi rupanya target dia, kampung halaman yang indah, membuat dia begitu semangat. Akhirnya dia gitu. Seperti itulah kira-kira gambarannya dalam hidup ini bahwa tantangan, pergumulan hidup ini itu sesuatu yang memacu kita untuk berjalan sungguh-sungguh karena ada target terakhir yang kita akan tuju. Secara spiritual ada sorga mulia yang Tuhan siapkan bagi kita. Ini akan menolong kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Tetapi secara manusia kita akan mencapai target yang kita harapkan. Ya. Studi sukses,
ekonomi sukses, keluarga bahagia. Ini kan target-target kita ini. Maka target itu menjadi sasaran utama bagi kita, bagaimana kita melengkapi diri dalam perencanaan dan kerja keras sampai ke sana. Dan itu akan kita lewati. Ingat baik-baik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kata kuncinya adalah Dia. Dia adalah Tuhan kita yang memperlengkapi kita menjadi orang-orang seperti. Sepanjang kita melibatkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong kita. Seberat apapun pergumulan kita, mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, hari-hari kita, Tuhan akan tolong kita. Sepanjang kita lurus-lurus saja, ya, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya serahkan kepada Tuhan, karena itu menjadi bagian Tuhan untuk melengkapi dalam hidup kita. Pak Tuhan pasti menolong kita, sampai akhirnya kita ada di sana, di tujuan akhir dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, yang keempat, saya waktu tinggal sedikit ya. Pentingnya komunitas dan persahabatan. Rupanya ada poin penting di dalam teks ini ya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbaikan dan dalam pekerjaan baik. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Betapa pentingnya kita memiliki komunitas dalam hal ini. Penting untuk memiliki komunitas untuk mendukung kehidupan kita. Dalam hidup kita, coba Nek, ini sesuatu yang ini. Dalam hidup kita perlu memiliki teman-teman yang mendukung, mendorong kita untuk menjadi yang terbaik. Jadilah teman yang baik dan carilah komunitas yang positif untuk membantu kita bertumbuh dalam menjadi sukses ya dalam kehidupan masa depan kita. Kalau kita berkumpul dengan 3 orang bodoh, saya setuju dengan statement ini. Anda akan menjadi orang keempat. Ya. Kalau kita berkumpul dengan 3 orang pemabok, kita akan menjadi orang keempat nanti. Kalau kita kumpul dengan 3 orang pemalas, kita jadi orang keempat. Tapi dengar nih, kalau kita kumpul dengan 3 orang sukses, saudara juga akan jadi orang keempat. Perlu kita menjaga. Jadi kalau teman-teman gak berguna, teman-teman yang kira-kira akan mengajak kita berbuat dosa, tinggalin. Cari teman yang mendukung, cari teman yang positif gitu loh. Tidak karena ada persahabatan kita bersahabat dengan orang penjahat. Nanti itu seperti Mukidi tadi itu. Jadi apa nak? Penjahat Pak. Saya khawatir dia temannya penjahat. Sampai akhirnya dia punya cita-cita jadi penjahat. Loh kok cita-cita jadi penjahat itu loh. Gak masuk akal gitu. Tapi itulah yang terjadi. Maka itu perlu kita membangun komunitas. Betapa perlunya kita menjaga teman. Ya, komunitas ini. Karena itu sangat diperlukan dalam hidup ini. Camkan baik-baik itu. Karena kalau tidak kita akan menjadi orang-orang yang seperti ini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Artinya kita diminta untuk menjadi orang-orang yang tidak sembarangan. Kalau kira-kira komunitas kita membuat kita menjadi orang-orang yang gagal karena mereka adalah orang-orang yang merugikan, ya. Kalau saya pakai kata kasar, sampah masyarakat gitu, tinggalinlah. Udah cari teman yang positif aja. Di gereja Tuhan ini kumpulannya tempat orang-orang yang positif. Maka bergaulnya. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang merugikan kita. Karena orang-orang itu akan merusak mental kita. Maka yang terakhir, masa depan, saya buat kesimpulan. Masa depan ada di tangan kita masing-masing. Dengan visi yang jelas, kerja keras, iman yang teguh, dukungan komunitas, dan semangat untuk melayani, kita dapat membangun masa depan yang cerah. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada impian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Amin.